Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu KS SDN Majalaya 1 Cikalong Kulon, tanpa juga saya sampaikan hormat kepada rekan-rekan guru, ibu guru, bapak guru semuanya, atau KWS SDN Majalaya 1, komunitas belajar sekolah SDN Majalaya 1. Bapak, Ibu, rekan semuanya, izin Bu KS kayak Narias aja ditanya untuk bicara di depan. Untuk hari ini, sebelumnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan yang sudah mengganggu waktunya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu KS yang sudah memberikan waktunya untuk memberikan perspektif terkait dengan proyek yang akan dilaksanakan oleh saya, utamanya di bidang mata pelajaran PJOK atau PJKS. Ibu-ibu, rekan semuanya, tanpa juga saya ucapkan terima kasih juga ketersediaannya untuk melakukan diskusi dengan saya atau rapat berkaitan dengan proses pembelajaran berbasis proyek. Adapun yang saya sampaikan di hari ini adalah permainan olahraga yang berbasis suatu permainan SEM. Jadi SEM itu adalah singkatan dari sport education model ya. Di sini kami akan membawa tema yaitu permainan tradisional, yaitu gebak sodor atau kalau di istilah orang Sundanya main galak atau hadangan. Untuk itu kami perkenankan kepada Ibu KS dan rekan semuanya untuk mempresentasikan proses pembelajaran yang berbasiskan SEM ini. Oke, untuk itu izin berdiri kita. Di sini saya membuat satu presentasi yang disebut dengan tindak lanjut sport edukasi model permainan tradisional, yaitu gobak sodor atau hadangan. Oke. Mos. Sebentar Bu. Maksudnya Bu. Oke, ya. Terima kasih. Di sini ini adalah nama saya sendiri, Undang Setiawan, peserta DIS PKG PJOK gelombang 2 kelas 14 Kota Cianjur. Unit kerja yaitu SDN Majalaya 1 Cikalong Kulon. Selanjutnya, nah ini kenapa saya memberikan artinya untuk proses proyek ini, pembelajaran proyek ini mengambil permainan tradisional gitu ya. Di sini kami mempunyai latar belakang. Ya, latar belakangnya kenapa kami mengambil tema ini yaitu permainan tradisional Indonesia, yaitu memiliki nilai leluhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Seiring perkembangan zaman, permainan tradisional sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Jadi untuk seperti yang
semuanya mungkin yang namanya permainan tradisional seolah-olah untuk masa ini di lingkungan kita sudah tidak terlihat lagi. Kemudian selanjutnya, program ini bertujuan untuk melestarikan dan menghidupkan kembali permainan tradisional yang diadaptasi dalam suatu aktivitas olahraga yang menyenangkan dan dalam bentuk kompetisi bagi siswa dengan modul SEM. Jadi tujuannya itu nanti saya selaku guru PJOK gitu akan mengadakan suatu kompetisi ya, di mana kompetisi ini dengan menggunakan model SEM ya. Jadi nanti di dalam teknisnya siswa sebagai objek ya, kita akan guru semuanya, kita semua hanya berfungsi atau bertanggung jawab dalam bidang pembimbingan itu saja. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, program ini memberikan ruang bagi siswa yang menyuarakan pendapat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Nah, menyuarakan itu dengan kata lain kalau di bahasa bisnis pendidikan voice ya. Kemudian memberikan pilihan bagi siswa dalam menentukan peran yang diambil, yaitu disebut choice, dan kepemilikan dan peserta didik atau yang disebut dengan ownership. Itu yang melatar belakangi kenapa saya ingin mengadakan suatu kegiatan yang berbasis proyek itu, mengambil tema mengembangkan atau mengembalikan kembali yang disebut dengan permainan tradisional. Kita lanjut Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kemudian ini tujuan program. Tujuan program ini, satu, melalui penerapan SEM atau Sport Education Model dan permainan tradisional gobak sodor atau hadangan, kalau di istilah Sunda, di daerah Sunda seperti galak ya, galak. Jadi siswa di sini diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi sosial yang kuat, kemudian keterampilan fisik yang baik, serta nilai-nilai luhur yang akan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua, dengan program ini kami memfasilitasi siswa atau murid dalam mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan terkait program yang akan dilaksanakan. Jadi ini hasil kami diskusi dengan anak-anak ya. Jadi sebelumnya saya melakukan diskusi dulu dengan anak-anak sebelum saya melakukan diskusi di hari ini. Ternyata ketika saya sodorkan, ternyata anak-anak kita peserta didik sangat antusias ingin sekali diadakan suatu turnamen yang bernuansa SEM, jadinya Sport Education Model. Betul. Kemudian yang ketiga di sini, melibatkan murid dalam perencanaan, melaksanakan dan evaluasi kegiatan untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepemilikan peserta didik. Nah, nanti di dalam teknisnya yang dilibatkan sebagai objek itu hanya murid saja, hanya siswa. Mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ya. Kemudian itu murid yang melakukan. Kenapa demikian? Saya bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab, meningkatkan tanggung jawab, kemudian dan kepemilikan di di diri masing-masing peserta didik atau siswa. Kemudian nanti pertanyaannya misalkan kalau guru sebagai apa gitu ya. Nah di sini peran guru hanya sebagai bukan fasilitator, pembimbing ya. Ya atau bisa disebut koordinator, boleh lah disebut koordinator, betul. Nah jadi misalkan gini, yang di dalam proyek ini yang dijadikan objek peserta didik yang dilombakan itu mungkin bisa dimulai dari kelas 4
56 atau kelas 5 dan 56 ya. Jadi kelas tinggi ya. Kelas tinggi. Kemudian timbul pertanyaan dari ibu misalkan kalau kelas 1, kelas 2, 3 itu sebagai apa misalkan ya. Nah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sebagai supporter, nanti ya, penonton atau supporter ya. Nah itu di dalam pelaksanaannya. Kemudian yang sebagai sasaran atlet itu bisa 4, 5, 6 dan kemudian untuk sebagai panitianya itu bisa diambil dari kelas 6. Kenapa mengambil dari kelas 6? Karena kelas 6 itu diantara kelas yang lain itu kelas 6 yang paling dewasa. Jadi untuk melakukan komunikasi dan diskusinya itu lebih gampang gitu. Berbeda dengan misalkan kita mengadakan diskusi komunikasi dengan kelas rendah itu sangat sulit gitu. Kenapa kelas 6? Nanti kelas 6 sebagian dari ini bisa kelas 6 sebagai dari kontingen atau atlet ya. Nah kemudian itu bapak-bapak ibu ya. Yang selanjutnya sport education model itu sebagai pendekatan yang efektif ya, untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik. Kenapa demikian? Ya, biasanya anak-anak kalau diajak belajar sambil bermain itu sangat antusias gitu ya. Biasanya gitu ya. Biasanya untuk apalagi untuk sekarang gitu ya. Sekarang guru itu bertugas memberikan pelajaran senyaman mungkin, sesenang mungkin ya di kelas ataupun di luar kelas. Nah selanjutnya yang terakhir tujuan program kami adalah pentingnya melestarikan permainan tradisional Indonesia sebagai warisan budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan karena pengaruh globalisasi. Jadi anak-anak mulai melupakan budaya sendiri, sementara budaya luar sangat mempengaruhi di di masa sekarang ya, di zaman globalisasi ini. Nah itulah ibu bapak yang menjadi tujuan dari program kami. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah ini adalah capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk pihak tujuan. Jadi dari pembelajaran ini kami menginginkan capaian-capaian yang seperti ini. Peserta didik aktif berpartisipasi dalam permainan. Nah, satu, peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan aturan permainan tradisional yang dipilih. Itu tujuan capaiannya. Setelah ini si anak-anak jadi tahu gitu ya. Mulai dari tadi membuat perencanaan, kemudian sampai pembentukan panitia, membuat programnya, harinya kapan gitu ya. Kemudian mulai dari teknik permainannya seperti apa gitu ya. Nah itu kemudian dilanjutkan. Yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan peran dalam SEM dengan baik. Nah di peran di sini tadi yang sudah saya sampaikan, si siswa itu ada yang jadi supporternya, ada yang jadi pemainnya, ada atletnya, kemudian ada yang jadi wasitnya juga, kemudian pencatat skor, ya, kemudian panitia dan sebagainya. Nah itu yang menjadi capaian dari program pembelajaran berbasis proyek yang kami atau saya buat. Kemudian selanjutnya langkah-langkah ini langkah-langkah untuk membuat prosesnya pembelajaran proyek. Langkah-langkah pertama, merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Minat dan kemampuan tadi sudah dijelaskan 1, 2, 3 tidak mungkin misalkan dilombakan dengan kelas 4, 5, 6 karena kemampuannya berbeda jadinya. Maka nanti dalam teknisnya 1, 2, 3 sebagai supporter penonton yang ditandingkan artinya 4, 5, 6 itu. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi yang baik
dengan KBS dan mitra lain seperti wali murid dan komite sekolah. Nah, melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus KBS kita, berarti ya komunitas belajar sekolah. Nah, yang seharusnya kalau lebih maksimalnya lagi itu dengan mitra lain itu seperti dengan orang tua atau komite. Jadi sebelum melakukan kegiatan bisa komite dan wali murid diajak berdiskusi ya dan berkoordinasi gitu ya. Soalnya kaitan dengan yang namanya perlombaan itu memerlukan finansial yang lumayan. Jadi gimana misalkan untuk mencari finansial, jadi finansial itu ditujukan untuk memberikan sebuah reward untuk peserta yang memenangkan suatu pertandingan. Jadi bukan hanya dan di sini mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah untuk keberhasilan program. Jadi mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh sekolah ini ada beberapa aset ya. Kalau nggak salah ada 7 atau 9. Ya, misalkan aset yang disebut aset sekolah itu aset manusianya gitu ya. Kemudian aset fisik sekolah, halaman dan sebagainya. Peralatan juga ya, peralatan untuk perlombaan itu yang disebut aset fisik. Kemudian sosial budayanya itu mengadakan koordinasi misalkan dengan komite dan wali murid itu. Kemudian itu yang disebut dengan mengoptimalkan aset, termasuk aset finansial KS ini. Jadi aset finansial. Jadi untuk proyek bisa menggunakan dana dari bos ya, menggunakan dari bos perencanaannya. Jadi ibu KS itu di sini hanya di sini sebagai kalau tidak salah pengawas dinas sebagai penanggung jawab, kemudian Bu KS itu sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi saja. Nah itu yang disebut dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah untuk keberhasilan program. Jadi program ini akan terlaksana, akan berjalan berhasil apabila aset-aset yang dimiliki sekolah tersebut memadai. Jadi kalau misalkan asetnya kurang, tidak mungkin program ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh kita. Ya. Nah kemudian hasil yang diharapkan program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, ya, mengakomodir suara tadi udah dibahas di depan atau voice-nya, kemudian pilihan choice, kemudian dan kepemilikan atau ownership, murid atau siswa, serta siswa mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan optimal. Peran-perannya optimal. Dimana misalkan kalau ketika pelaksanaannya tidak berhasil, jadi siswa tidak sesuai dengan perannya, kacau misalkan. Nah itu bisa ditindaklanjuti di fase keberlanjutan. Jadi apabila gagal bisa ditindaklanjuti dengan kita membuat jadwal lagi di hari apa, bulan apa dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari sebuah pembelajaran proyek ini. Kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah ini adalah yang ketiga, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Struktur program dan mitra dalam KBS. KBS kita namanya cerdik. Oke. Satu, program yang dibuat merupakan kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas melalui permainan tradisional. Itu satu programnya. Kemudian yang kedua, peserta didik yang terlibat dalam proyek pembelajaran sekarang ya,
kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6. Jadi maksud dari poin yang kedua ini, kelas 5 dan kelas 6 itu fokus untuk panitia dan atlet lomba gitu ya, atlet lomba. Kemudian selanjutnya ketiga, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ya. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian, maaf ibu tadi salah ralat. Kepala sekolah jadi kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian KBS, komunitas belajar sekolah itu esensinya itu berperan sebagai fasilitator KBS. Kita guru-guru rekan-rekan kita hanya sebagai fasilitator saja yang terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru. Kepala sekolah bisa jadi fasilitator juga ya, cuma penanggung jawab jadi double BKS 13 posisinya gitu, fasilitator juga kemudian penanggung jawab kegiatan juga. Kelima, mitra pada program ini adalah Dinas Wali Murid dan Komite Sekolah. Oke, lanjut. Oke, kapasitas yang dimiliki. Nah ini kapasitas yang dimiliki seperti tadi yang sudah disebut dengan modal manusia, itu aset, yang aset tadi ya. Aset modal manusia, aset manusia, kepala sekolah, guru, peserta didik, kemudian wali murid dan komite sekolah. Kemudian aset fisiknya atau modal fisiknya, sarana dan prasarana yang meliputi speaker, mikrofon, kones di lapangan dan sebagainya, dan lapangannya termasuk alat olahraga dan sebagainya. Kemudian modal finansial, tadi aset finansialnya juga dana BOS untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan sarana. Kemudian selanjutnya untuk modal sosial, aset sosialnya yaitu kolaborasi dan dukungan dari seluruh warga sekolah dalam bergotong royong mensukseskan program sekolah. Itu. Yang terakhir, modal agama budaya, lingkungan sekolah yang memiliki budaya tinggi terkait permainan tradisional dan kesenian daerah. Itu kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita. Kita lanjut. Kemudian rencana evaluasi akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui observasi mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Kemudian angketnya mengumpulkan umpan balik ke peserta didik, guru dan wali murid. Kemudian yang ketiga, dokumentasi mengumpulkan data berupa foto, video dan hasil karya peserta didik. Itu rencana evaluasinya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemungkinan tantangan itu kemungkinan tantangan yang saya hadapi mungkin nanti ketika mulai dari perencanaan mengadakan atau ketika di waktu kegiatan juga. Jadi motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Tadi yang sudah disampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak mungkin ya, keinginan dan sebagainya itu sama gitu. Nah solusinya ketika ada perbedaan di antara peserta didik gitu, solusinya mungkin yang saya akan ambil, 1, memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Kemudian cuaca yang tidak menentu, panas hujan terik. Kemudian jika hujan maka jadwal pelaksanaan kegiatan akan diundur minggu depannya. Kemudian keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan. Apabila ada tantangan seperti itu, mungkin solusinya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan waktu yang ada dengan melaksanakan persiapan yang matang. Nah, kemungkinan akan waktu kegiatan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan kedesa lainnya. Itu yang menjadi kemungkinan tantangan ketika kita sudah membuat jadwal di bulan di hari ada kemungkinan misalkan ada diklat atau rapat dan sebagainya ya. Jadi tidak tahu kan kadang-kadang, nah itu akan menjadi benturan, jadi akan mempengaruhi terhadap kegiatan sehingga kegiatan tidak bisa optimal ya. Kemudian
Yang ketiga, melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan KBS, komunitas, belajar sekolah agar program tetap berjalan ketika ada salah seorang guru yang mendapatkan tugas dinas. Jadi koordinasi kerjasama yang baik di antara kita rekan kita. Bagaimana untuk mengantisipasi apabila ada seorang guru misalkan tos udah di apa namanya misalkan di dalam suatu kegiatan teh posisinya jadi pas kegiatan tidak ada, nah itu bisa dikoordinasikan, bisa diganti ya melalui koordinasi komunikasi di antara kita. Terus kita lanjutkan Bu. Nah itu saja barangkali. Oke, ya 25 ya itu barangkali sebagai penutupnya. Olahraga penting karena membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian meningkatkan kebugaran jantung, mengurangi resiko penyakit kronis, memperkuat kekebalan serta meningkatkan mood dan itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa sampaikan terkait dengan presentasi yang kami sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan membuat memberikan motivasi juga untuk saya sebagai guru PJOK. Dan sekali lagi mohon saya bantuannya ya, untuk mudah-mudahan program ini bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kemudian bisa berjalan lancar sesuai yang sekolah kita inginkan. Dan tak lupa juga kepada IKS yang sudah memfasilitasi kami atau saya untuk memberikan atau menyampaikan ide saya, rencana saya di dalam mata pelajaran PJOK. Untuk itu rekan semuanya, oke, ya terima kasih juga sekali lagi atas dukungan ya terhadap kami untuk pelaksanaan ini, sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan walaupun ada tadi kemungkinan itu ada sebagian guru yang tidak dapat hadir dikarenakan ada kegiatan yang menunggu. Sekali lagi terima kasih ya untuk presentasi hari ini. Ditutup saja. Biar taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagunya